Bincang Sehat Jiwa, terselenggara atas kerjasama RRI Palembang dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Palembang siang ini. Saya Nadia akan ditemani kembali rekan Bunga dan tadi ada rekan Tata, rekan Dela Wawi menemani Anda di Palembang pagi. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Palembang siang, kita akan hadirkan acara Bincang Sehat Jiwa. Segera Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Bincang Sehat Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, di kesempatan hari ini di hari Kamis tanggal 10 April 2025 kita bersama kembali di acara Bincang Sehat Jiwa. Kerjasama RRI Palembang dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Dan topik siang hari ini adalah perubahan hidup dan beradaptasi secara sehat. Acara ini Anda bisa saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 Palembang atau juga di RRI Digital, dan Anda bisa bergabung di line telepon di 369977 atau langsung di channel YouTube kita. Baik, kita kenalan dulu dengan narasumber kita, yaitu Mbak Feriana SPSI MKes, seorang psikolog yang akan bersama kita. Kita sapa Mbak Ferry aja kayaknya ya. Mbak Lia. Oh Mbak Lia ya. Iya, assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oh ya, ini karena masih di bulan Syawal, minal aidin wal faizin ya. Sama-sama Bu. Mohon maaf lahir batin. Lahir batin. Karena kita ketemu tahun 2024 kayaknya ya. Benar. Iya, ini ketemu lagi di tahun 2025. Alhamdulillah. Iya, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Aktivitas sudah berjalan seperti biasa? Iya. Di rumah Kita sakit udah selalu masuk, aktif iya. ya, dari walaupun lebaran tetap melayani atau Melakukan pasien. pelayanan. Baik. Hari ini kita berbicara soal perubahan hidup dan beradaptasi secara sehat. Nah, ini kita ingin tahu dulu nih, sebenarnya itu pengertian dari perubahan hidup itu seperti apa gitu Mbak Lia? Iya. Kehidupan manusia itu pasti akan ada perubahan. Iya. Dari kita kecil sampai dewasa sampai tua itu pasti akan ada perubahan. Nah, perubahan itu memberikan dampak signifikan pada kita. Itulah yang kita namakan perubahan hidup yang besar. Dari yang tadinya misalnya perubahan itu tidak ada, kemudian menjadi ada. Atau situasi A kemudian menjadi B. Situasi C kemudian menjadi D, atau yang tadinya kondisi yang tidak ada menjadi ada, sebaliknya juga yang tadinya yang tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, itulah perubahan hidup. Jadi memberikan dampak signifikan yang besar pada kita. Sebenarnya perubahan itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, Bu. Jadi ada perubahan yang bisa kita prediksi atau kita rencanakan. Misalnya perubahan kita masuk sekolah, itu kan kita rencanakan atau kita bisa prediksi. Atau kalau kerja misalnya pensiun, nah itu bisa kita prediksi, oh berapa tahun lagi kita akan pensiun. Pindah rumah itu juga suatu hal perubahan yang bisa kita prediksi. Tapi ada juga perubahan yang tidak bisa kita prediksi atau rencanakan. Misalnya ketika terjadi bencana alam, atau kemudian kita dirumahkan dalam pekerjaan, atau kemudian kita kehilangan orang tercinta. Misalnya tiba-tiba besok atau kita nggak tahu apakah akan ada orang yang kita cintai yang akan meninggalkan kita. Nah, itu perubahan yang sangat besar tapi tidak bisa kita prediksi atau kita rencanakan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan positif yang tapi juga menantang untuk kita. Misalnya apa? Misalnya ketika terjadi pernikahan. Nah, itu kan perubahan positif untuk kita, tapi kemudian menantang kita untuk bisa mengarungi pernikahan itu bagaimana. Atau pada saat kita memiliki anak. Nah, itu perubahan positif, kita merasa senang, tapi menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, itu kan adalah perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mungkin itu, Bu, perubahan itu.
Jadi itu yang maksudnya perubahan hidup ya. Iya. Nah, ini mungkin timbul lagi pertanyaan gitu, kenapa kita perlu beradaptasi gitu, dan mengapa adaptasi itu sangat sulit kita lakukan, karena tidak sembarang orang bisa melakukan adaptasi secara cepat, apalagi mungkin ada perubahan yang disebutkan oleh Mbak yang jelaskan tadi ya. Silakan Mbak Lia. Benar sekali. Nah, perubahan dan adaptasi itu sebenarnya tuh satu paket, Bu. Iya. Karena kalau misalnya kita tidak beradaptasi, maka kita tidak akan bisa menyesuaikan diri dalam perubahan itu. Nah, adaptasi sendiri adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Ini penting agar kita bisa menjalani kehidupan itu secara sehat, meskipun situasinya itu nggak ideal. Jadi kondisinya itu nggak ideal, tapi kita bisa tetap menjalaninya secara sehat. Adaptasi ini juga bisa mengurangi stres kita, Bu. Jadi kita bisa menemukan cara baru untuk bertahan. Oke. Gitu. Baik. Jadi itu. Kemudian kalau hambatannya apa saja yang bisa dihadapi gitu? Nah, adaptasi ini kan sesuatu hal yang suatu hal yang sangat sulit kita lakukan. Kenapa? Karena yang tadinya kita udah biasa seperti itu, ada Tiba-tiba rutinitas, berubah gitu. iya, ada perubahan. Nah, ketika orang mengalami suatu perubahan ini, itu kan biasanya ada penolakan di diri kita. Nah, ada rasa takut, kok tiba-tiba berubah, ada rasa ketidakpastian dalam hidup kita. Kemudian adaptasi itu juga kan butuh energi mental, butuh energi fisik juga untuk mengurangi stres itu. Nah, itulah makanya agak sulit untuk kita lakukan adaptasi. Yeah. Adaptasi itu butuh waktu, butuh proses, dan tidak bisa instan. Jadi butuh Butuh waktu ya, butuh tidak proses, bisa tidak bisa instan. langsung Iya, instan. Ibu. Oke. Baik pendengar, silahkan yang mau bertanya, kita buka line telepon di 369977 atau di channel YouTube kita melalui Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita lanjut lagi Mbak Lia. Kemudian tadi kan itu ada hambatannya ketika kita beradaptasi tidak instan, butuh waktu, butuh kalau kata orang tuh kedewasaan juga ya. Iya, benar. Karena itu berkaitan dengan jiwa. Tidak bisa secara fisik gitu. Nah, ini tahapannya dalam adaptasi itu apa aja gitu, Mbak Lia? Ya. Tahapan dalam adaptasi ini kita gunakan suatu teori dalam teori berduka, Ibu ya. Ada yang Kubler-Ross itu menyatakan tahapan-tahapan dalam berduka. Nah, dan tahapan ini juga bisa kita gunakan pada saat kita mendapatkan perubahan yang besar dalam hidup kita. Apa saja tahapannya itu? Tahapannya itu kita mulai dari shock atau denial. Ketika ada perubahan dalam hidup kita, biasanya kita akan merasa shock atau menyangkal. Kita denial, kita sangkal, kita tolak. Misalnya pada saat kita kehilangan seseorang misalnya, atau pada saat kita perubahan yang sangat besar, kita tidak lagi bekerja misalnya, kan sekarang ini suka ada pengangguran secara tiba-tiba ya Bu, yang dipecat secara tiba-tiba. Nah, itu kan suatu perubahan yang sangat besar. Kita denial, kita sangkal itu. Kemudian tahapan berikutnya adalah kita merasa marah atau agresi. Nah, pada saat kita menerima berita itu, kita merasa marah. Kemarahan ini mungkin akan membuat kita menyalahkan orang lain. Misalnya, saya dipecat ini gara-gara bosnya itu terlalu sensitif dengan saya, kayak gitu. Atau karena tidak suka dengan saya. Nah, ada sentimen pribadi ada gitu. sentimen pribadi itu. Kemudian bisa juga kita menyalahkan diri kita sendiri. Misalnya, kayaknya ini karena aku kurang misalnya kurang kompeten, atau merasa karena aku kayaknya nih karena kurang punya orang dalam, jadi kita menyalahkan diri kita sendiri perubahan itu. Atau juga menyalahkan Tuhan, misalnya tadi kalau pada saat kita kehilangan, kita menyalahkan Tuhan, kok Tuhan ini jahat sekali sama saya, kenapa saya yang ditinggalkan, kenapa bukan orang lain? Orang lain kan banyak yang lebih jahat, kenapa saya yang dipilih seperti itu. Nah, kadang-kadang kan ada Kenapa harus aku kenapa gitu ya? harus aku gitu. Kenapa nggak orang lain Kenapa gitu? tidak orang lain. Nah, itulah
membuat kita merasakan down gitu Iya. ya. Nah, itu tahapan kedua. Kemudian tahapan berikutnya, kadang-kadang setelah kita merasa marah, akhirnya kan slow down gitu ya. Akhirnya kita bargaining atau tawar-menawar. Iya. Tawar-menawar ini kayak gini. Oh, mungkin memang ini udah takdirnya. Oh, mungkin memang aku banyak salah. Iya. Atau mungkin memang ini karena perusahaannya memang sedang dalam masa sulit sehingga aku yang menjadi korbannya. Jadi tawar-menawar. Iya. Dan kemudian Kayak jual beli akhirnya ya. iya, akhirnya karena kita merasa oh ya sudahlah seperti itu kan Bu. Nah, setelah kita tawar-menawar, kadang-kadang meskipun kita udah tawar-menawar seperti itu, merasa bisa menghadapinya, masih ada perasaan melo, masih ada perasaan kok sentimental, perasaan itu. Jadi merasa kadang suka melamun, depresi secara ringan, Iya. gitu. Sampai kemudian akhirnya setelah bisa melewati itu, kita ke tahap berikutnya yaitu tahap acceptance atau penerimaan diri. Nah, tentu saja untuk sampai ke tahap penerimaan diri ini kan rentangnya panjang. Iya. Iya. Dan tidak semua orang itu punya waktu yang sama untuk mencapai penerimaan diri ini. Ya, ada yang bisa cepat, ada yang lama, semuanya butuh proses. Dan juga tidak secara linear atau lurus. Jadi misalnya ada orang yang tahapannya itu menolak dulu langsung agresi, bisa juga dibalik, ada yang marah-marah dulu kemudian merasa dia menerima, akhirnya balik lagi depresi. Jadi macam-macam seperti itu, lompat-lompat. Nah, tapi biasanya tahapan inilah yang akan terjadi pada saat seseorang mengalami perubahan yang sangat besar. Jadi itu normal ketika ada orang yang misalnya marah-marah dulu atau dia kemudian merasa depresi dulu, ketika ada perubahan yang sangat besar terjadi dalam hidupnya. Seperti itu, Mbak. Baik. Oke, ini biasanya kalau adaptasi itu kan ada yang katanya sehat dan tidak sehat gitu. Iya. Nah, ini adaptasi seperti apa yang sehat, kemudian tidak sehat, seperti apa nih Mbak Lia? Nah, tentu saja adaptasi yang sehat itu yang kemudian kita bisa bertahan secara baik ketika melewati perubahan itu. Jadi kita bisa menerimanya. Menerima dengan positif. Iya, menerimanya dengan positif. Berarti itu harus ada benteng agama juga nggak sih? Benar, benar sekali. Karena Bu. takutnya nanti adaptasi yang tidak sehat akhirnya akan membuat orang itu menjadi menyiksa diri sendiri, sampai ada keluarga atau anggota keluarga menjadi korbannya gitu. Benar. Nah, ini seperti apa Mbak Lia? Gitu. Jadi itu tadi ketika kita bisa melewatinya, tentu saja dukungan keluarga sangat penting di situ. Nah, itu adalah adaptasi yang sehat. Adaptasi yang tidak sehat, dia melakukan adaptasi yang kemudian merusak dirinya sendiri tadi Bu. Misalnya lari ke alkohol, Benar. lari ke narkoba, atau kehidupan malam seperti itu. Itu untuk melupakan perubahan besar yang terjadi pada dirinya tadi. Iya, Kayak karena dia tidak menerima secara positif ya. Iya, tidak menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, kalau kita bicara soal gender ya, ini kaum laki-laki atau perempuan yang lebih banyak seperti ini kejadiannya atau sama persentasenya? Sebenarnya sama ya, tidak ada perbedaan antara orang yang bisa beradaptasi atau tidak bisa beradaptasi. Tapi yang pasti adaptasi dan perubahan itu adalah satu paket, Ibu. Kita nggak bisa cuman mengandalkan kalau ada perubahan kemudian kita ya udah biarin aja, ya nggak bisa seperti itu. Tapi bagaimana kita bertahan? Baik. Fitrah manusia itu kan adalah survive ya, untuk survive. Jadi kalau dari dulu zaman purba itu kan ada kekuatan gitu ya, power itu. Nah, kemudian ya itu power digunakan ya untuk dia bertahan. Iya. Untuk bertahan. Jadi survive itu atau bertahan itu suatu hal yang memang fitrahnya manusia. Jadi kalau misalnya nih ya ada orang yang kemudian menyerah, kemudian mau ingin mengakhiri hidupnya, ada pikiran-pikiran negatif, sebenarnya dia itu menyalahi fitrahnya sendiri. Maksudnya menyalahi apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, karena kan fitrahnya itu adalah bertahan. Kita harusnya bertahan. Ya, termasuk ini banyak kasus yang kita lihat di media televisi, ada satu keluarga misalkan sama anak dan suaminya melakukan bunuh diri seperti itu. Kemudian juga ada beberapa hal yang bersifat negatif. Apakah ini juga salah satu
tidak penerimaan dari kondisi yang terjadi gitu Mbak Lia? Bisa saja seperti itu. Tapi mungkin juga banyak faktor Banyak ya, faktor bagaimana ya. orang bisa beradaptasi dalam suatu perubahan. Nah, kasus yang sering terjadi juga sekarang ini kan perubahan dari yang tadinya nggak punya hutang, Nah, misalnya, iya. kemudian sekarang jadi banyak hutangnya. Baik. Nah, itu gimana caranya beradaptasi dalam situasi Kondisi seperti seperti itu, Iya, ya. kayak gitu. Sehingga adaptasinya itu adalah hal yang bisa membuat kita bertahan secara positif, bukan hal yang tidak bisa kita lakukan secara positif jadi malah negatif. Negatif. Kadang-kadang kan kayak berhutang itu malah adaptasinya oke, pinjam lagi untuk menutupi hutang itu. Pinjam lagi, akhirnya ya gali lubang, tutup lubang. Iya, baik. Gitu. Baik. Pendengar silakan, ini waktunya yang ingin bertanya langsung bisa ke WA kita atau di 369977 dan juga di channel YouTube Pro 1 Palembang. Silakan, ada narasumber kita Mbak Ferry Liana SPSI MKes, seorang psikolog yang bersama kita di acara Bincang Sehat Jiwa hari ini. Baik Mbak Lia, kita break sebentar ya. Nanti kita akan lanjut obrolan kita sampai nanti menjelang dinamika olahraga. Kita akan kembali pendengar setelah informasi yang satu ini. Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku. Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar. Oh ya? Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh. Ih, kamu bisa aja. Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri. Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih? Oh, udah siang toh. Sorry. Kita perhatiin semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih? Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat. Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan. Masih bersama Anda, Bincang Sehat Jiwa, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar masih bersama Bincang Sehat Jiwa bersama Rumah Sakit Ernal di Bahar dengan narasumber kita Mbak Ferry Liana SPSI MKes dengan tema hari ini perubahan hidup dan beradaptasi secara sehat. Silakan pendengar, jangan ragu untuk bertanya langsung dengan narasumber kita. Bisa Anda ungkapkan pertanyaannya menjadi ganjalan saat ini di 369977 atau di channel YouTube Pro 1 Palembang. Atau bisa juga di layanan SMS kita di 0821 7927 9090 via WA. Baik, kita lanjut lagi Mbak Lia. Tadi sudah bicara soal adaptasi yang sehat dan tidak sehat. Nah, kita balik lagi dulu. Jadi yang sehat itu bisa lebih dijelaskan lagi secara spesifik ini Mbak Lia. Kemudian tidak sehat itu seperti apa bentuknya? Efeknya juga seperti apa? Baik, Ya. kalau adaptasi yang sehat itu artinya kita menerima kenyataan, menerima kenyataan apa yang kemudian terjadi. Setelah kita menerima kenyataan itu, kita harus juga mencari solusinya. Jadi jangan cuma menerima bahwa oh iya, memang
misalnya rumahnya hancur misalnya Iya. karena bencana alam. Oh ya, memang rumah saya hancur, tapi sampai segitu aja. Tidak ada solusi. Harus berpikir gitu ya. Tidak ada solusi untuk kemudian bagaimana bertahan supaya kehidupan ini akan berjalan Kan berjalan lebih akan baik. berjalan lebih baik dan akan berjalan lagi seperti itu respon kita yang secara sehat. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya yang tidak sehat itu tadi, misalnya pada saat perubahan terjadi malah kemudian merusak diri sendiri, melakukan hal-hal yang destruktif, kemudian membuat masalah baru. Nah, itu suatu hal yang tidak sehat. Masalah baru tadi misalnya ketika respon kita melakukan minum minuman keras misalnya untuk menghilangkan rasa cemas, rasa takut secara sementara. Misalnya itu yang kita lakukan. Nah, tapi apakah dengan melakukan hal itu akan hilang rasa takutnya, akan hilang rasa cemasnya? Tentu saja hanya sementara, dan itu juga akan membuat kita jadi sakit lagi. Sakitnya secara fisik dan juga secara mental. Sakit secara fisik misalnya akibat dari minuman keras itu apa? Atau misalnya beralih ke narkoba. Nah, itu sakit fisiknya kemudian kan akan ada dampak-dampak negatif di tubuh kita. Secara mental tentu saja ya tadi tidak akan hilang itu. Yang akan kita selesaikan itu apa? Tidak ada. Karena itu hanya sifatnya sementara saja. Gitu. Mungkin untuk beberapa orang bisa katanya bisa selesai, bisa beradaptasi, itu membuat lebih baik, tapi itu tadi kalau sifatnya hanya sementara tidak akan bisa menyelesaikannya secara permanen. Baik. Masih akan ada seperti itu. Iya. Nah, ini kalau kembali tadi gendernya sama ya, tidak memilih laki dan perempuan. Kalau untuk permasalahannya ini lebih condong selama Mbak di Rumah Sakit Ernal di Bahar ini banyak mungkin konsultasi gitu seperti itu. Apakah ini banyak masalah keluarga atau remaja? Nah, ini remaja juga harus adaptasi gitu kan, dengan permasalahan masalah asmara kah, atau masalah perkuliahan akademik, kemudian perpisahan orang tua, broken home dan lain-lain. Ini seperti apa Mbak Lia? Iya, kalau di rumah sakit sendiri tentu saja beragam ya, Bu ya, masalah-masalah perubahan hidup yang dihadapi. Kalau untuk memang lebih banyak tuh masalah keluarga. Masalah keluarga, misalnya perubahan terjadinya perceraian, misalnya yang suaminya berselingkuh misalnya, kayak gitu. KDRT gitu. KDRT itu juga ada, dan itu kan suatu perubahan yang besar. Tadinya harmonis, nggak ada apa-apa, tiba-tiba berubah drastis. Ini pasti dampaknya ke anak ya? Iya, nah dan untuk juga orang tua anak juga. Jadi karena perubahan misalnya di keluarganya terjadi perceraian antara ibu dan ayah, yang tadinya mereka hidup bersama misalnya dalam satu rumah, kemudian terjadi perubahan yang sangat besar. Ayah yang keluar dari rumah, kemudian sekarang tinggal hanya berdua, seperti itu. Dan itu dampaknya juga misalnya ke masalah finansial, masalah konsentrasi dalam belajar, masalah pengasuhan anak. Jadi banyak kayak gitu. Baik, jadi itu ada unsur juga keluarga, juga banyak masalah yang ada di situ juga, bukan hanya broken home lain-lain ya? Bukan, jadi biasanya ada rentetannya kan, faktor penyebabnya juga ada. Iya. Oke. Nah, kalau untuk usia ini yang rentan, kalau untuk remaja juga bisa terkena nih, Mbak? Iya, yang paling rentan sebenarnya remaja ya, anak-anak remaja. Kenapa? Karena mereka ini kan belum stabil emosi dan lain belum stabil, mereka secara kognitif kan belum sempurna, jadi mereka sangat butuh penguatan. Kadang-kadang mereka hanya berpikir bahwa kalau melakukan tindakan ini tidak memikirkan dampak jangka panjangnya, seperti itu. Misalnya tadi ketika di rumah terjadi perubahan yang sangat besar, tadi ada broken home, ada perceraian, anak malah kemudian melarikan diri atau keluar dari rumah. Nah, itu kan dia tidak memikirkan dampaknya apa yang akan terjadi ketika dia melarikan diri dari rumah, karena merasa pusing di rumah, merasa
kok di rumah saya tidak bahagia. Nah, itu tentu saja butuh dukungan dari orang tuanya, dukungan dari orang-orang lain yang signifikan untuk membantu anak ini kemudian bangkit kembali. Baik, oke. Kemudian ini kalau dari Rumah Sakit Ernal di Bahar sendiri ada pendampingan nggak ketika ada kasus itu Sebenarnya sejauh ini gitu? ya kalau untuk pendampingan Konsultasi katakanlah ya, konsultasi ya. konsultasi ya. Jadi pasien yang datang ke rumah sakit. Kalau- Ada hasilnya nggak Mbak ketika konsultasi gitu? Ada laporan feedback yang gimana gitu Mbak? Alhamdulillah masalahku udah clear gitu, gimana? Ada nggak feedbacknya? Ya, tentu saja ada ya. Ada ya? Ada. Tapi yang perlu dipahami di sini bahwa itu tadi Mbak, tidak bisa instan. Iya. Ketika terjadi perubahan yang sangat besar di diri kita, yang dampaknya itu sangat signifikan, gak mungkin kemudian langsung berubah secara drastis. Butuh makan waktu tahunan bahkan Iya, ya. bisa kayak Bisa gitu. ya. Iya. Jadi itu tadi ada prosesnya dan tidak setiap orang itu bisa cepat juga. Nah, tugas kita sebagai psikolog, tugas kami sebagai psikolog adalah membantu untuk mempercepat pasien ini mencapai acceptance tadi, penerimaan diri. Penerimaan diri. Iya. Baik. dari situ. Jadi semua orang tuh bisa beradaptasi ya Mbak ya, intinya. Semua orang itu pada prinsipnya memiliki potensi untuk bisa beradaptasi. Seperti itu. Tapi kadang-kadang banyak faktor yang kemudian menutupi kemampuan dia untuk beradaptasi ini. Iya. Misalnya tadi ketika tidak ada pendukung di situ, tidak ada fasilitasnya, tidak ada kepribadiannya yang kemudian memang tidak tough, Iya. gitu, ada gangguan kepribadian, ada gangguan fisik juga, maka kan potensi dia melakukan adaptasi itu jadi berkurang. Ya baik. Nah kemudian juga kalau kita bisa bicara soal adaptasi, butuh proses, butuh waktu, itu kaitannya sama stres dan juga yang perlu ditangani secara serius. Nah ini ada kaitannya seperti apa Mbak Lia? Iya. Jadi di awal ketika terjadi perubahan tuh biasanya kita akan mengalami suatu stres ya, karena ada tekanan. Nah, stres ini dibagi dua juga, ada yang stres ringan yang bisa kita hadapi, kemudian tapi juga ada yang terasa sangat berat. Terasa sangat berat itu. Nah, kalau stres itu sebenarnya hal yang sangat normal ya dalam kehidupan kita. Karena tadi perubahan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sepanjang waktu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada terjadi perubahan dan akan ada stres di kehidupan kita. Tapi ketika stres itu kemudian bisa kita hadapi, kita tidak terlalu mengganggu fungsi harian kita sehari-hari, kemudian tidak berlarut-larut, tidak terlalu lama, misalnya tidak mengganggu tidur, ya mengganggu tidur mungkin 1-2 hari seperti itu, tapi kemudian bisa kita bangkit lagi, nah itu stres yang tarafnya ringan. Cuman kalau misalnya kemudian hilang nafsu makan, merasa rendah diri, menarik diri dari kehidupan orang sekitar, putus asa berhari-hari, nah itu tandanya bahwa penanganan lebih lanjut. Mungkin kalau untuk stres sendiri jangan sampai kemudian jadi kegangguan depresi. Ketika sudah 2 minggu lebih merasa sangat sedih, hilang nafsu makan, di kamar saja, nggak mau ketemu orang, nah itu adalah warning bagi kita untuk kemudian harus mencari penanganan atau bantuan lebih lanjut, seperti itu. Oke, baik. Jadi sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus butuh pengelolaan stres ya. Iya. Nah ini tidak mudah loh Mbak ya sebenarnya mengelola stres, apalagi ketika harus beradaptasi dengan sesuatu yang katakanlah negatif yang ada di diri kita, yang tidak penerimaan diri gitu. Nah bagaimana strategi psikologis untuk beradaptasi ini Mbak Lia? Iya. Kalau saran saya biasanya menyarankan pada pasien-pasien saya itu ketika terjadi suatu perubahan besar, ambillah jeda dulu. Ambil jeda itu artinya itu kita ambil jarak dulu dari perubahan itu atau dari stres itu. Misalnya diam dulu aja sejenak, jangan langsung
membuat reaksi atau respon. Nah, kemudian strategi berikutnya coba untuk menerima kenyataan bahwa katakan pada diri kita bahwa perubahan ini adalah bagian dari kehidupan. Iya. Ya, kita nggak bisa kemudian menolaknya atau menghindarinya, tidak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terima dan akui dulu. Misalnya nih, oh iya, saya sedang lagi ada masalah. Oh iya, saya sedang marah. Saya sedang kecewa. Jadi terima dulu kenyataan itu. Dan terima juga emosi-emosi yang menyertainya. Jadi jangan langsung disangkal, aku nggak marah kok. Nah, kadang-kadang kan kita gitu kan, aku Pembelaan nggak diri marah, juga pembelaan gitu. diri, menyangkal, aku nggak sedih, enggak seperti itu, tapi terima Baik. dulu. Ya, kita coba terima dulu yang telepon ya. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Oma Ana, Mbak Lia. Kenal Mbak Ana? Dari Prabu Muli. Prabu Muli jauh ini asik pembicaraannya. Ya, silakan Oma, ada Mbak Lia. Dengan sehat ya. Ya, terima kasih Mbak Ana. Iya. Assalamualaikum Mbak Lia ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Lia mau bertanya, katanya kan beradaptasi dengan sehat gitu. Nah, bagaimana kalau umpamanya anak-anak yang selalu dikatakan oleh orang tua gitu kan, nggak boleh begini, nggak boleh kamu keluar, nggak boleh ini, di dalam aja gitu kan? Berarti kan perkembangan itunya itu kurang gitulah ya, karena dia selalu di dalam rumah gitu. Sedangkan anak itu kalau bisa ya boleh dikatakan perkembangan ilmunya itu atau kejiwaannya itu kan bisa dengan alam gitu ya. Itu gimana ya? Apa mempengaruhi kejiwaan? Nggak, kalau umpamanya dilarang-larang, nggak boleh ini, nggak boleh keluar, nggak boleh itu gitu, Mbak itu. Itu bisa nggak mempengaruhi kejiwaannya gitu? Baik, nanti dijawab sama Mbak Lia ya, Oma. Iya, terima kasih Mbak Lia. Terima kasih Mbak Sama-sama. Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya ini cucung ini Mbak Nat selalu dikekang gitu. Nggak boleh keluar, kasihan gitu Baik, kan. baik. Terima kasih Oma. Terima kasih Mbak Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oma benar-benar keren banget ini, langsung mengungkapkan ya. Ini kenyataan banget yang dihadapinya. Ini bagaimana mengatasinya Mbak Lia? Oke, terima kasih Oma Ana atas pertanyaannya. Gini, kalau yang namanya anak-anak, pasti dia itu akan tergantung sangat besar pada orang tuanya. Bener kan ya Bu ya? Jadi nggak bisa dia ambil keputusan sendiri. Nah, jadi yang perlu diintervensi di sini adalah memang orang tuanya. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan orang tua, Bu. Kenapa? Oma, coba ditanya dulu ini anaknya atau menantunya. Apa sih alasannya melarang-larang cucunya untuk keluar rumah? Harus tahu dulu ya. Kita harus tahu. Jadi kita harus tahu dari perspektif orang tua ini apa. Karena kadang-kadang melihat atau mendengar berita-berita yang beredar sekarang ini itu bikin ketakutan tersendiri bagi orang tua. Sehingga orang tua itu mengambil langkah, aduh lebih baik anak di rumah aja deh, daripada nanti kalau keluar itu saya selalu khawatir. Seperti itu. Nah, jadi ditanya dulu. Kalau misalnya kemudian orang tua merasa ya itu karena di luaran itu banyak orang jahat, jadi lebih baik main di rumah. Boleh. Jadi apa yang disampaikan oleh orang tua itu kita terima dulu Oma. Apa yang disampaikan oleh anaknya, oleh anak Oma kita terima dulu. Oke, kita validasi bahwa iya memang benar di luar itu banyak berita yang orang jahat atau akan membuat pengaruh buruk ke cucu. Tapi di sisi lain Oma bisa sampaikan juga bahwa kalau anak ada di rumah saja, maka dia tidak akan berkembang. Dia akan kekurangan aktivitas fisik. Tentu saja aktivitas fisik ini pada masa anak itu sangat penting. Anak kan butuh lari-lari, butuh berteman, butuh udara sehat di luar. Nah, itu Oma bisa sampaikan bahwa kalau misalnya mungkin bisa bergending tadi Oma, anak boleh diajak keluar tapi juga dengan didampingi oleh orang tuanya. Orang tua mengawasi.
ini yang kadang-kadang terjadi, orang tua tuh repot ngawasin anak-anak di luar. Jadi ya udahlah, daripada saya repot, lebih baik di dalam aja. Nah, padahal ada hak anaknya lain nih yang perlu dipenuhi, seperti itu Oma. Jadi tentu saja kalau misalnya anak merasa terkekang hanya di dalam rumah dan dia juga tidak tahu kenapa alasannya saya nggak boleh keluar, itu membuat anak merasa rendah diri, jadi dia nggak percaya diri, jadi juga dia akan merasa bahwa kok orang tua ini terlalu otoriter, jadinya dia akan merasa menyalahkan orang tuanya. Tidak seperti itu. Jadi memang harus ada komunikasi antara anak dan orang tua. Jadi anak juga tahu alasannya, dan kalau misalnya alasan orang tua itu karena banyak orang jahat di luar, coba sekali-sekali didampingi sehingga hak anak untuk keluar rumah, bermain di luar itu juga tidak kemudian terampas begitu saja. Jadi juga kita bisa memberikan hak anak untuk belajar dan melakukan aktivitas fisik. Baik, itu untuk Oma Ana mungkin sudah jelas ya. Kalaupun kurang jelas nanti nggak apa-apa, telepon lagi mumpung masih ada waktu ya Mbak Ferry ya, Mbak Lia ya. Jadi intinya dari pertanyaan Oma Ana tadi harus ada komunikasi ya. Iya, jadi kita nggak mungkin bisa langsung menyalahkan. Iya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan anaknya. Mungkin dia punya alasan tersendiri. Jadi mungkin ada komunikasi, tapi mungkin komunikasi itu lebih positif ya. Ya, kemudian bisa dicari solusinya. Pemecahannya seperti apa? Tidak harus langsung anak harus di rumah saja, nggak bisa. Tapi mungkin ya tadi, hari Minggu atau hari libur, orang tuanya lagi libur, silakan bisa keluar rumah gitu, jalan gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Lia juga Oma Ana. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya. Lanjut lagi Mbak Lia, silakan, masih ada waktu juga pendengar yang lain di line telepon 36997. Jangan malu untuk mengungkapkan sesuatu persoalan yang mungkin ada butuh seorang psikolog seperti saat ini. Nah, bicara soal rasa malu ini Mbak Lia, terkadang orang ada rasa enggan untuk jujur dengan kondisi seseorang. Misalkan dia mau ke psikolog ke Mbak Lia gitu. Nah, ini kadang-kadang kita merasa apa sih membuat kita tandanya bahwa kita harus pergi ke profesional gitu. Nah, ini apa tandanya? Mungkin memang ya banyak yang merasa malu seperti itu ya, Bu ya. Nanti jadi viral gitu ya. Tapi enggak ya, namanya ini sensitif ya, harus ini rahasia. Bagaimana sih tanda-tandanya agar kita bisa harus ke psikolog ya? Nah, ketika kita sudah nggak tahan lagi, kadang-kadang tuh cerita sama teman, cerita sama suami, kemudian orang tua itu kadang-kadang kan nggak ada solusinya. Cuman cuman bisa mengungkapkan saja. Nah, udah nggak tahan lagi, kayaknya merasa, aduh aku udah kayak mau meledak seperti itu. Udah di titiknya gitu ya. Boleh silakan datang ke psikolog. Karena kita akan diskusi sama-sama. Seperti itu. Kemudian kalau udah mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya ini udah kok setiap hari rasanya maunya tidur terus, kok setiap hari rasanya kok marah-marah terus, kok rasanya setiap hari ini sedih terus. Nah, itu tanda-tandanya juga kayaknya ini butuh bantuan orang lain. Mungkin akan ada perspektif yang berbeda yang bisa disampaikan. Baik, itu ya. Harus bisa merasakan. Iya, karena kalau misalnya dari individunya sendiri itu merasa, aku nggak butuh nih. Nggak masalah gitu. Nggak masalah, dipaksa oleh orang lain. Kamu tuh yang harus ke psikolog. Enggak kok, aku nggak butuh. Nah, kalau dia sendiri merasa nggak butuh, ya akan sangat sulit seorang psikolog untuk masuk ke dirinya. Ya gitu. Baik. Layanan sendiri Rumah Sakit Ernal di Bahar berapa hari itu dalam satu minggu? Senin sampai hari Sabtu? Senin sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat. Sabtu libur ya. Iya. Jamnya Mbak bisa diulang kembali gitu. Oke, kalau untuk pelayanan kita dari jam 8 sampai jam kita selesai itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Jadi mungkin untuk pendaftaran sendiri 1:30 ya paling tutupnya. Terakhir, ya. Gitu. Jadi dari pagi itu bisa daftar juga ya. Ya. Bisa. Termasuk untuk psikolog juga?
Iya. Semuanya ya. Untuk semua layanan yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Kecuali Sabtu Minggu libur. Ya, Sabtu Minggu itu bisa ke layanan gawat darurat. Oh, ada ya. Iya, kalau Baik. memang Itu 24 jam ya? memang sangat dibutuhkan, bisa ke layanan gawat darurat. Baik. Jadi kalau pelayanan sudah sangat luar biasa ya Mbak Lia ya. Nah, kemudian kalau kita misalkan kehilangan orang yang kita cintai, nah ini bagaimana nih cara kita menerima perubahan yang menyakitkan seperti itu? Iya, kadang-kadang kita merasa bahwa kita harus melupakan dia seperti itu ya. Karena kalau misalnya tidak dilupakan tuh akan ada bayang-bayang terus. Iya. Nah, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, semakin kita berusaha keras untuk melupakannya, itu malah akan semakin kuat, akan tertanam di diri kita. Mbak Lia, saya potong dulu. Kehilangan orang ini kan tanda kutip ya. Katakanlah dengan pasangan. Pasangan itu ada yang meninggal dunia, ada juga yang berpisah hidup. Nah ini bagaimana Mbak Lia? Katanya itu lebih terasa atau lebih merasa bahwa istri itu lebih enak berpisahnya seperti ditinggalkan dalam dua dunia ya, daripada kita dipisahkan dengan bercerai dengan atau katakanlah selingkuh. Nah ini apakah efeknya seperti apa nih Mbak Lia? Kehilangan orang-orang yang kita cintai seperti itu. Tentu saja akan sangat berbeda efeknya ya, ya. Kalau perpisahan itu atau kehilangan itu dengan baik-baik dalam tanda kutip ketika dia meninggalkan kita selama-lamanya, meninggal dunia, itu kan dalam tanda kutip kan baik-baik saja kondisinya. Dalam hal yang indah lah ya. Iya, dalam hal yang indah, dan itu kan akan membuat kita sangat berat untuk kehilangan itu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya pada saat kehilangan itu karena sesuatu yang negatif katakanlah. Negatif itu tentu saja efeknya tidak akan seberat ketika pasangan kita meninggal dunia tadi ya. Tapi tentu saja akan sangat berarti, ada dampak signifikan dalam kehidupan kita. Yang tadinya bersama, meskipun dia kemudian kehilangan karena perubahannya karena bercerai hidup gitu, ya tentu saja tetap akan ada perubahan, akan ada perasaan bahwa kehilangan juga, ada yang tadinya hidup, ada orang yang bisa membantu kita, ada tempat bersandar. Ya, sekarang sendiri gitu. Seperti itu. Nah, saya paham itu pasti akan sangat sulit. Sangat sulit untuk dialami menerima hal ini. Namun yang penting kita garis bawahi di sini adalah kehilangan itu bukan berarti kita melupakannya untuk selama-lamanya. Jadi kehilangan itu kita terima bahwa ini bukan suatu hal yang saya akan lupakan. Iya, jadi motivasi ya. Iya. Apalagi punya anak gitu ya. Benar. Jadi bayangkan bahwa ketika kalau ini kondisinya dia meninggal, pasangan meninggal dunia, kan itu. Jadi kita katakan bahwa si suami akan sangat bahagia, akan sangat senang melihat ketika kita bisa melanjutkan hidup bersama anak-anak. Iya. Kayak gitu. Harus ada punya feel seperti itu ya. Feel seperti itu. Jangan sampai kemudian ketika dia meninggalkan kita juga meninggalkan tanggung jawab kita, tanggung jawab anak-anak itu. Anak-anak telantar gitu, tidak terawat. Iya. Sedih boleh, tapi jangan lama-lama. Nah, tadi ketika kita bicara mengenai tahapan perubahan, tahapan berduka tadi, Mbak, kan itu ada 5 tahap. Nah, itu mungkin saja terjadi pada diri kita, dan kita jangan merasa bahwa salah ya aku kalau kemudian menyalahkan Tuhan. Salah ya aku kalau misalnya aku menyalahkan diri sendiri. Jangan sampai seperti itu. Terima saja bahwa itu adalah hal yang memang akan kita jalani. Bahwa tahapan ini akan kita jalani, akan kita hadapi. Seperti itu. Ya memang berat, apalagi kehilangannya orang yang kita cintai ya, sangat berat itu.
Hai. Setiap orang tuh punya waktu dan caranya sendiri untuk bisa healing. Dan satu lagi Bu, cari dukungan. Iya, dari orang-orang sekitar kita. Dari orang-orang sekitar kita, dari orang-orang terkasih. Karena kalau misalnya tidak ada dukungan, maka kita akan merasa sendiri. Tadi udah kehilangan, tambah sendiri lagi kan. Nah, tapi kalau ada dukungan, kita bisa melakukan menghibur, jadi ada orang yang menghibur diri kita. Baik, termasuk juga mungkin kehilangan itu bukan yang meninggal. Katakanlah kita ada anak yang mungkin ada kelainan, kemudian kesehatannya terganggu, tidak sama dengan orang lain. Nah, ini mungkin sangat sulit untuk beradaptasi dengan hal seperti itu. Benar, akan sangat sulit gitu. Dan perjalanannya untuk mencapai penerimaan itu akan sangat sulit. Jadi kita akan coba bantu untuk bargaining, mulai dari bargaining, tawar-menawar. Jadi ketika sudah merasa tadi ada kemarahan ya Bu ya, misalnya tadi kok anak saya yang seperti ini, kok bukan orang lain. Kemarahan-kemarahan itu akan sangat sangat sulit kita simpan. Jadi memang perlu dikelola dan dikeluarkan, karena kalau kita simpan saja itu kita nggak akan punya tindakan. Nggak ada tindakan untuk bergerak. Nah, jadi kita bisa bicara dengan orang lain bahwa kok aku ya, jadi kita bisa curhat, bisa mencari orang yang komunitas pendukung itu supaya kita punya tindakan. Jangan sampai kemudian sampai di situ aja selesai bahwa saya punya anak yang seperti ini, udah titik, tapi nggak ada tindakan. Kayak gitu. Baik, Mbak Lia, ini waktu sudah hampir mendekati pukul 11 ya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan siang hari ini buat pendengar kita sesuai dengan tema hari ini, perubahan hidup dan beradaptasi dengan sehat. Silakan Mbak Lia. Oke, mungkin kata kuncinya seperti ini. Perubahan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita meresponnya itu akan membuat kualitas hidup kita akan lebih baik. Kalau misalnya kita respon dengan baik, maka kualitas hidup kita juga akan baik. Tapi kalau kita respon dengan buruk, maka kualitas hidup kita juga akan buruk. Sesuai dengan bagaimana kita merespon perubahan yang terjadi. Seperti kutipan dari Charles Darwin yang akan saya ungkapkan bahwa bukan yang terkuat yang akan bertahan, tapi orang yang paling bisa beradaptasi itulah yang akan bertahan. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Lia sudah bersama RRI siang hari ini. Semoga pencerahannya akan bermanfaat buat pendengar kita. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu ya Mbak. Sama-sama Ibu. Ya, insya Allah kita ketemu kembali di Bincang Kesehatan Jiwa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Bincang Sehat Jiwa baru saja kita akhiri bersama narasumber kita Mbak Feriliana, SPS IMKes, seorang psikolog dari Rumah Sakit Ernal Bahar dengan tema hari ini perubahan hidup dan beradaptasi dengan sehat. Terima kasih Oma Ana di Prabu Muli yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini dan juga seluruh pendengar Persatu yang monitor baik channel YouTube atau juga di RRI Digital. Terima kasih sekali, mudah-mudahan apa yang kita hadirkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya Nadir juga rekan Bunga pamit undur di acara Bincang Sehat Jiwa. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Bincang Sehat Jiwa. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.